Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Mio full senyum nih besti. Yang dimana pemilik motor ini bilang katanya tarikannya itu loyo ya guys ya. Tarikannya itu berat. Terus dia minta langsung aja mau di bore up ya guys ya. Ke 58 mili. Uset dah orang sepele pokoknya mah. Oke, penasaran apa aja yang kita ganti? Jadi simak videonya sampai habis. Jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Langsung saja kita lakukan pembongkaran secara menyeluruh pada perbody-bodiannya ini ya guys ya. Dan untuk karburatornya di sini sudah menggunakan TK Racing ya guys. Ukuran 24 mili dan kondisi itu masih aman banget. Hanya saja kotor wajar pemakaian ya guys ya. Uset ini mah masih bersih hitungannya mah. Selanjutnya kita lakukan pembongkaran pada permesinannya. Kita bongkar mulai dari headnya dan mari kita lihat keburikannya. Kalau dilihat-lihat untuk kondisi headnya ini masih standar dan masih aman ya guys ya. Hanya saja kondisi itu udah burik seada-adanya. Nah untuk komponennya ini mari kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu pada bagian headnya ya guys ya. Nah untuk kondisi noken AC ini masih standar dan udah baret ya guys ya. Nah ini yang menyebabkan motornya menjadi berisik pada permesinannya ya guys ya. Nanti akan kita lakukan pergantian menyesuaikan spek bor apa juga sekalian. Terus untuk plat tukai ini doi sudah menggunakan NPP dan kondisinya masih aman, tidak ada yang kemakan maupun baret ya guys. Begitupun juga dengan per klepnya, di sini masih original dan kondisinya masih sangat aman ya guys, tidak ada kendala pada per klepnya ini. Begitupun juga dengan klep ya, ini masih standar hanya saja burik wajar pemakaian. Terus untuk gigi sentrik ya juga masih menggunakan yang standar dan kondisinya masih aman pastinya. Oke, setelah bagian headnya sudah kita lakukan penganalisaan, di sini mari kita analisa bagian bloknya ya guys ya. Nah untuk kondisi bloknya ini masih standar ya guys ya, dan kondisinya tuh udah baret. Nah ini yang menyebabkan motornya jadi ngebul-ngebul tipis dari knalpotnya. Jadi nanti sekalian aja kita lakukan bore up 58 ya guys. Terus untuk sernya ini doi sudah menggunakan merek Vim dan kondisinya sudah baret ya guys ya. Nah ini yang menyebabkan motornya ngebul tipis pada knalpotnya. Jadi sekalian aja kita ganti nanti. Terus untuk tonjokan ketengnya ini juga udah ambles ya guys ya. Yang menyebabkan suara mesin motor ini berisik ya besti. Jadi nanti kudu kita lakukan pergantian. Terus untuk kondisi businya doi sudah menggunakan BRT yang iridium dan keadaannya masih aman sentosa ya guys. Terus untuk rantai ketengnya di sini kita lakukan pengecekan, ternyata rantai ketengnya ini udah kendor ya guys ya. Ini yang menyebabkan suara berisik pada permesinannya juga nih besti. Jadi kudu diganti baru supaya motor itu enak ketika dilakukan bore up ya guys. Oke, setelah semua permesinannya sudah kita lakukan penganalisaan, di sini Dokter Jatmika memberitahukan kerungkatan-kerungkatan yang ada pada motornya kepada ownernya ya guys ya. Karena transparansi itu adalah senjata Johan Garage untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada teman-teman ya guys ya. Biar nggak ada dusta di antar kita, asik. Oke, setelah permesinannya sudah dilakukan penganalisaan, di sini mari kita beralih ke bagian persifitiannya terlebih dahulu dan mari kita analisa. Untuk kondisi kipas bulinya ini masih original dan kondisinya ini masih aman ya guys ya. Hanya saja kita akan melakukan pembubutan aja pada si kipas bulinya ini nanti ya guys. Begitupun juga dengan rumah rollnya, ini masih original dan masih belum diapa-apain nih guys. Nanti akan kita lakukan pembubutan juga. Terus untuk rollernya doi sudah menggunakan yang racing pakai Dokter Puli ya guys ya. Kondisinya juga masih aman, tidak ada yang peyang-peyang klep. Terus untuk slidernya doi sudah menggunakan Daytoni dan keadaannya masih aman sentosa nih besti. Terus untuk kampas gandanya doi sudah menggunakan Daytona nih besti dan keadaannya tuh masih tebal banget kampas gandanya, dan per gandanya sudah menggunakan yang 1000 rpm nih guys. Untuk persivity-nya doi sudah menggunakan dari Daytoni yang 1000 rpm dan keadaannya juga masih aman ya guys. Terus untuk pulley slidingnya ini juga masih original dan kondisinya masih aman banget. Bisa kita lihat tidak ada yang kemakan maupun baret. Begitupun juga dengan sealnya ya guys, tidak ada yang bocor-bocor klep. Terus untuk paku CVT-nya ini sudah dilakukan pengcustoman ya guys ya. Baik dari pengkartelan maupun pengeboran ya guys ya. Aman pokoknya mah. Nah untuk fan beltnya di sini doi sudah menggunakan Daytoni ya guys ya. Keadaannya masih aman. Tapi kalau diracikan kita itu fan beltnya harus banget original ya guys ya. Jadi nanti akan kita lakukan pergantian mengganti fan belt original.
Jadi langsung saja mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada permesinannya ya guys ya. Tentunya dengan menggunakan bensin dan dibantu meratakannya dengan menggunakan kuas ya guys ya. Supaya pembersihan itu merata guys. Dan ini dia hasilnya. Sekarang bagian dunia perhetannya sudah glowing ya guys ya. Mantap. Just par. Oke guys, jadi setelah 50% pengerjaan ternyata kita menemukan masalah di krek asnya ya guys ya. Nah, jadi permasalahannya itu adalah di lahar krek asnya itu udah oblak. Nah, itu yang menyebabkan motor menjadi berisik pada permesinannya. Dan yang lebih parah lagi si sehernya itu bisa baret ya guys ya, karena nggak center. Jadi di sini kita akan melakukan pembelahan mesin sekaligus minta diganti aja satu set krek asnya itu guys. Nah, ini posisinya ini udah kita lakukan pemisahan antara rangka motor dan permesinannya. Nah, ini dia penampakan kruk as yang sudah kita lakukan pencopotan ya guys ya. Tuh bisa kita lihat untuk si bearingnya ini udah oblak yang menyebabkan motor ini menjadi berisik. Dan lebih parahnya lagi, kalau misalnya nggak diganti tuh bisa menyebabkan si sehernya ini menjadi baret ya guys ya. Karena kondisi si kruk asnya ini nggak center. Jadi di sini kita akan melakukan pergantian satu set aja lah biar pede gitu guys. Soalnya terkadang kalau lu ganti bearingnya doang ya guys ya, itu tuh kadang nggak paten gitu. Nah, ganti satu kruk as saya biar paten. Sebelum kita lakukan pergantian pada kruk asnya, kita melakukan pembersihan terlebih dahulu ya guys ya. Karena kondisi itu udah borek seadanya, jadi kita bersihkan menggunakan bensin dan karbu cleaner ya guys ya. Supaya glowing kayak Dokter Jatnika ini. Dan ini dia hasil pembersihannya. Buset, bisa kita lihat perbandingan tuh. Buset, burik bet ya. Jadi bagi kalian jangan sampai telat lah buat ganti oli. Biar kagak biar kagak burik lah kayak gitu. Rawat motornya minimal mah mandi ya guys ya. Nah, ini dia penampakan bearing as puli yang sudah oblak ya guys ya. Jika dibiarkan rasionya akan kemakan yang menyebabkan suara ngiung yang bikin kuping tidak nyaman ya guys ya. Kemudian untuk bearing as pulinya ini kita ganti baru menggunakan bearing dari Aspira ya Dade. Dan ini dia penampakan bearing as pulinya ya guys ya. Setelah sudah dilakukan pemasangan nih besti. Jadi langsung saja kita lakukan perakitan kembali. Untuk rantai ketengnya di sini kita ganti baru menggunakan rantai keteng original dari Yamaha ya besti. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada rantai ketengnya ini ya besti. Untuk krukasnya di sini kita ganti baru menggunakan krukas original dari Yamaha ya guys ya. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan pada krukasnya ini dan langsung kita tutup dengan crankcase-nya ini ya guys ya. Mantap. Oke, setelah itu kita masuk ke proses pembobotan pada puli seta ini untuk menaikkan performa pada tarikan motor ini ya guys ya. Kita bobot derajatnya dan kita kerok jalurnya juga ya guys. Dan ini dia hasil dari pembobotan puli seta. Buset, udah glowing parah pokoknya mah, ora sepele. Just par. Nah, untuk rollernya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing ukuran 8 gram. Terus untuk fan beltnya di sini kita ganti baru original WKWK ya guys. Langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada persivitian duniawinya nih besti. Tidak lupa kita pasangkan tutup bak CVT-nya ya. Sudah kita bersihkan tadi ya guys. Dan ini dia gambar ketika kiriannya sudah dilakukan perakitan secara keseluruhan. Just par. Oke, mari kita kembali lagi ke bagian permesinannya. Nah, jadi untuk headnya ini sudah kita lakukan penyekuisan ya guys ya. Tapi mohon maaf prosesnya nggak ke video nih besti. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita lakukan porting polish untuk meningkatkan asupan bahan bakar pada headnya ini ya guys ya. Menyesuaikan performa motornya. Oke, jadi untuk headnya ini sudah kita lakukan squeeze ya sebelumnya ya guys ya. Dan hampura banget itu tidak kita shoot untuk prosesnya. Jadi kita hanya mereview hasilnya aja. Kemudian untuk hasil dari portingannya bisa kita lihat ya guys ya. Sudah tidak bisa diragukan lagi ya guys ya. Untuk hasilnya sudah luar biasa ini mah. Jos geng Jospar. Oke, setelah pemortingannya sudah selesai, langsung saja kita lakukan penyekiran pada klepnya untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi ya guys ya. Udah sekir terus, pokoknya mah sampai begel pokoknya guys. Terus seperti biasa untuk seal klepnya di sini kita ganti baru menggunakan Suzuki dan per klepnya di sini kita gunakan RX7 Racing tipe medium. Terus untuk nokenasnya di sini kita gunakan RX7 Racing tipe T1. Dan langsung saja mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada antek-antek perhetannya. Dan ini dia gambar ketika headnya sudah terakit secara keseluruhan. Just par.
Nah, untuk blok kitnya di sini kita gunakan LX7 Racing ukuran 58 mili ya guys. Langsung saja kita lakukan perakitan kembali pada permesinan duniawinya nih besti. Oke, setelah terpasang dengan baik, langsung saja kita kencangkan kaki-kakinya dengan menggunakan kunci torsi agar kaki-kakinya tuh presisi ya guys. Untuk tonjok kaki tengahnya di sini kita ganti bareng menggunakan original Thailand ya guys ya. Bisa dilihat tuh made in Thailand, buset dah. Besok bikin dah made in Johan, anjay. Oke, langsung saja kita lakukan pemasangan pada tonjokan keteng barunya ini ya guys. Dan ini dia gambar ketika permesinannya sudah terakit secara keseluruhan. Just King Jospar. Setelah itu tinggal kita lakukan penyatuan kembali antara rangka dan permesinannya. Kali ini Dokter Jatnika dibantu dengan Dokter Amil ya guys. Ya. Oke, untuk oli gardannya di sini kita ganti baru menggunakan Yamaha Lube andalan kita ya guys ya. Terus untuk oli mesinnya di sini kita ganti baru menggunakan oli dari Shell Advance ya guys ya. Udah sepilih. Jadi motor ini sudah nyala ya guys ya. Dan ini juga sudah kita lakukan penggantian pada oli mesin ataupun oli gardana ya. Cuman tadi kita mohon maaf banget itu nggak ke video ya guys. Nih buktinya nih tuh. Untuk oli gardan sudah kita lakukan pengisian, kemudian juga oli mesinnya kita juga sudah lakukan pengisian. Jadi sekarang hanya melakukan test drive abis ini guys. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Sekarang di jam 8.36 mekanik melakukan test drive. Test drive sudah dilakukan. Sekarang jam 8.40. Oke guys, untuk total bore up beserta reparasinya menghabiskan budget sekitar 4.455.000 ya guys ya. Nah ini dapat segini gara-gara banyak part yang rusak yang harus dilakukan pergantian. Jadi wajar ya guys ya kalau habis segini. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subreka dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Just King Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Just King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.